92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali saya Mitzi Anggriani boleh menemani Sobat Maestro saat ini untuk kita bisa bersama-sama menikmati apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman-Nya. Mari Sobat Maestro, saya percaya setiap Sobat Maestro merindukan dan haus akan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita sekalian, sehingga kita juga boleh diberikan sukacita, damai sejahtera, terlebih lagi firman Tuhan menjadi pedoman hidup bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Baiklah Sobat Maestro, kita akan siapkan kitab Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai 18. Kejadian 13 ayat 2 sampai 18 kita siapkan bersama-sama, dan mari sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kembali kami boleh diberikan kerinduan, hati yang haus akan mendengar firman Tuhan, dan juga kemampuan untuk melakukan setiap apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami yang harus kami lakukan. Terima kasih kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk duduk diam sejenak, mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, memberikan penjelasan, pengertian, hikmat Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai 18 demikian bunyinya. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah aku
akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Sobat Maestro, pembacaan yang luar biasa, sebuah pengalaman perjalanan hidup dari Abram dan Lot. Ya, Sobat Maestro, memang hidup manusia itu terdiri dari rangkaian masuk dan keluar. Ada pagi hari kita keluar dari rumah dan kemudian masuk ke tempat kerja. Lalu pada hari Minggu kita keluar dari gereja dan masuk ke rumah makan, bukan? Di setiap pergantian tahun, kita keluar dari tahun lama dan masuk ke tahun yang baru. Begitu seterusnya. Jadi, apakah hidup ini ada artinya? Tentu ada ya, Sobat Maestro. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Melihat perjalanan Abram dan Lot, luar biasa. Ketika mereka sudah semakin bertambah-tambah, tempat tinggal mereka semakin sempit, karena harus ditempati dengan begitu banyak ternak, dengan 2 kelompok yang sungguh-sungguh diberkati. Satu saat harus berpikir bagaimana seharusnya mereka berpisah. Dan kita dengar dalam pembacaan kita, Abram memilih untuk mengalah dan memilih untuk mempersilahkan keponakannya Lot untuk memilih terlebih dahulu tempat di mana mereka akan tinggal. Sobat Maestro, mengapa kita seringkali merasa tidak bahagia kalau diperhadapkan kepada hal-hal yang mungkin sangat terdesak, mungkin juga harus memilih, mengambil sebuah keputusan dan lain sebagainya. Sobat Maestro, ada seorang laki-laki yang sudah bosan dengan hidupnya. Dia ingin segera mengakhiri hidupnya itu dengan bunuh diri. Tetapi sebelum melakukan niatnya itu, dia ingat kepada gurunya. Dia sangat menyayangi guru itu sehingga memutuskan untuk menemuinya terlebih dahulu. Setelah laki-laki itu mengutarakan maksudnya, sang guru hanya mengangguk-angguk lalu berkata, "Baiklah, kalau itu menjadi keputusanmu, aku menghargainya. Berarti hari ini adalah hari terakhirmu ya, sebab besok kan engkau akan bunuh diri." Lalu Sobat Maestro, dalam perjalanan pulang, laki-laki itu memikirkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Dia sangat terkesan dengan kata-kata bahwa hari ini adalah hari terakhirmu. Esok semuanya akan berlalu. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Dia melihat ke kanan kirinya. Dia mengamati bunga-bunga yang tumbuh di taman. Dia melihat sepasang kekasih yang sedang bercengkrama di sana. Lalu dia melihat matahari yang bersinar cerah. Menyaksikan sesama manusianya yang sedang bekerja. Semuanya itu akan ditinggalkannya besok ketika dia mau bunuh diri. Dia merasakan dan menikmati keindahan dari segala hal yang selama ini dianggapnya biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang yang sangat mengganggu dia. Justru karena dia akan meninggalkan semuanya itu esok hari. Karena dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ternyata ketika dia melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat sekelilingnya. Kok ternyata jadi indah ya. Sobat Maestro. Cerita itu. Ya, cerita yang tadi saya katakan. Mau menunjukkan bahwa menikmati hidup itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukannya hari ini. Bukan mencoba menghidupkan hari kemarin yang sudah menjadi sejarah. Atau yang membayangkannya hari esok yang masih menjadi rahasia. Sobat Maestro, kemarin akan jadi beban dan penyesalan kalau kita selalu hidup di hari kemarin dan membayangkan hari kemarin. Tetapi hari esok juga akan menjadi sebuah misteri dan menjadi sebuah kekhawatiran kalau kita dan karena kita juga belum menjalaninya. Kalau kita terpaku pada hari kemarin yang menyedihkan, tentu hari ini kita akan merasakan penyesalan. Kalau kita terpancang pada hari kemarin yang menyenangkan dan yang kita bayangkan sesuatu yang positif ataupun sesuatu yang negatif, maka hari ini kita tinggal merasakan sesuatu yang
tidak ada artinya. Sobat Maestro, salah satu penyebab stres adalah tidak bersatunya badan dan pikiran. Badan kita ada di sini pada hari ini, tetapi pikiran kita melayang ke hari kemarin yang menyedihkan, atau kepada hari esok yang belum pasti, atau ke tempat lain yang jauh dan kita tidak tahu. Sobat Maestro, kunci kebahagiaan yaitu kemampuan untuk menikmati saat ini. Untuk menikmati bersatunya badan dan pikiran. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sadar terhadap diri kita sendiri. Sobat Maestro, seorang murid Zen di Jepang yang bernama Tenno sudah belajar pada seorang guru selama 10 tahun. Dia merasa sudah cukup belajar pada gurunya itu, sehingga dia bermaksud untuk meninggalkan padepokan itu dan mau belajar kepada guru yang lain. Dan pada hari yang sudah ditentukan, dia bermaksud menghadap sang guru untuk boleh dapat restu supaya dia bisa pindah kepada peningkatan guru yang lain. Karena hari itu kebetulan hujan turun deras, Tenno mengenakan bakyak. Bakyak itu sendal yang terbuat dari kayu ya, Sobat Maestro. Kalau orang dulu tahu, kalau orang sekarang mungkin gak ngerti apa itu bakyak. Nah, kemudian si Tenno ini mengenakan bakyak dan payung untuk datang ke padepokan sang guru. Dia meletakkan bakyak dan payungnya sebelah menyebelah di depan pintu pondokan. Lalu dia menghadap guru dan dia datang kepada guru itu. Lalu dia berkata, "Guru, saya sekarang sudah menghadap," kata Tenno sambil mendorong pintu kamar gurunya. Lalu si guru itu datang dan menyambut si Tenno. "Ayo masuklah Tenno. Di luar dingin. Kamu mengenakan bakyak dan membawa payung bukan?" "Ya guru," kata Tenno. "Kalau tidak tentu saya akan basah kuyup," kata Tenno. Lalu Sobat Maestro, sang guru itu mengajukan pertanyaan yang tidak pernah diduga oleh Tenno ketika dia menghadap minta restu kepada sang suhu atau gurunya itu. Akibatnya, dia harus ternyata tinggal 10 tahun lagi di padepokan itu. Mengapa? Karena ternyata dia tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya. Apa sih pertanyaan gurunya, Sobat Maestro? Pertanyaan dari gurunya atau dari suhunya itu mudah sekali. Dia mengatakan dan dia bertanya kepada Tenno, sang murid yang akan meningkat dan mau cari guru yang lain. Dan minta izin kepada gurunya ini. Si guru bertanya begini, "Tenno, tadi kamu masuk ke sini, di mana kamu meletakkan payungmu? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri bakyakmu?" Ah, Sobat Maestro, ternyata si Tenno ini tidak bisa menjawab. Karena dia lupa. Dia tidak sadar, dia tidak tahu apakah dia meletakkan payungnya itu di sebelah kanan bakyaknya atau di sebelah kirinya. Karena dia tidak memperhatikan, dia hanya menaruh begitu saja. Sobat Maestro, lalu kemudian si Tenno ini tidak lulus. Tidak bisa keluar dari padepokan itu untuk dia bisa belajar lagi kepada tingkat yang lebih tinggi. Setelah 10 tahun di padepokan, ternyata Tenno ini tidak lulus hanya karena satu pertanyaan dan tidak sadar antara pikiran dan badannya, antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia perhatikan. Sobat Maestro, dia harus tinggal lebih lama lagi di padepokan itu dan tidak bisa melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya karena dia tidak bisa menjawab payungnya sebelah kanan atau sebelah kiri bakyak. Nah, Sobat Maestro, kita seringkali juga seperti itu bukan? Badan dan pikiran kita tidak bersatu. Kesadaran mental kita, kesadaran fisik kita tidak bisa bersatu. Kita seringkali tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Kita selalu melakukan segala sesuatu dengan otomatis, autopilot. Sobat Maestro, bagaimana kita bisa menyatukan badan dan pikiran dan merasa bahagia menikmati saat ini kalau kita tidak mampu menyadari di mana kita sesungguhnya saat ini? Sobat Maestro, ada beberapa penyebab yang membuat kita tidak bahagia. Pertama,
Kita seringkali berpikir bahwa kita akan bahagia kalau kita mempunyai sesuatu yang berharga bagi kita. Apakah itu barang ataukah itu orang yang kita senangi. Semua itu sebenarnya hanya ilusi saja, Sobat Maestro. Lalu kita juga seringkali berpikir bahwa kita akan bahagia kalau kita bisa menguasai atau mengubah situasi. Kita berkata bahwa kita akan bahagia kalau istri kita berubah, suami kita berubah, kalau anak-anak kita lebih rajin, atau hal-hal yang lain yang menurut pikiran kita. Atau kita berpikir bahwa kita akan bahagia kalau kita memperoleh segala yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan, yang kita dambakan, maka kita akan bahagia. Kita seringkali tidak bahagia karena kita selalu melihat orang lain dan membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan bahkan kita hanya melihat rumput orang lain lebih hijau. Kita tidak akan bahagia karena kita berpikir bahwa bahagia itu urusan nanti, urusan besok, urusan minggu depan. Pendeknya bahagia itu akan terjadi pada masa depan, bukan sekarang. Dan ini justru keliru. Kebahagiaan itu hanya akan muncul kalau kita sanggup menyatukan badan dan pikiran kita sekarang dan saat ini dan di sini. Sobat Maestro, ada banyak orang tidak punya kesadaran fisik dan kesadaran mental, bahkan kesadaran spiritual itu bersatu. Sedangkan sesungguhnya kita harus punya kesadaran fisik dan kesadaran mental, bahkan kesadaran spiritual kita itu sekarang, saat ini dan di sini. Pada waktu kita menjalaninya. Sobat Maestro, pada suatu hari ada seorang bapak yang karena sakit datang kepada seorang dokter. Setelah diperiksa, dokter tersebut berkata, "Pak, saya akan menuliskan resep untuk tetangga bapak ya. Nanti tolong ditebus ya." Lalu bapak itu menerimanya dengan senang. Merasa diri lebih baik setelahnya. Sobat Maestro, ini sebuah contoh cerita singkat yang mungkin terdengarnya sangat konyol. Tapi itulah yang sering kita lakukan. Kita punya penyakit, ya kita yang punya penyakit, pola pikir yang salah misalnya ya, atau hal-hal yang lain. Tapi merasa akan sembuh atau lebih baik kalau ada orang lain yang berubah. Sobat Maestro, kita ingin semua orang lain berubah menjadi seperti yang kita inginkan. Padahal tanpa kita sadari, pemikiran seperti inilah yang justru membuat kita merasa tersiksa dan tidak bahagia. Kenapa kita tidak mengubah pikiran kita sendiri? Kenapa kita tidak mengubah pola pikir kita sendiri atau diri kita sendiri? Kenapa orang lain dan situasi sekeliling kita yang harus berubah? Sobat Maestro, mari. Dalam perjalanan hidup kita, biarlah seperti Abram. Kita tidak menuntut orang lain, tetapi dia mengambil sebuah keputusan yang baik, yaitu dia mau mengalah dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk dia mengambil sesuatu hal yang baik, yang lebih baik. Dan kita tahu tadi dari pembacaan firman Tuhan, ternyata Abram diajak bicara oleh Tuhan dan diberkati. Dia suruh lihat, memandang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang mungkin ya, ke sebelah timur, ke sebelah barat, utara dan selatan. Dan Tuhan memberkati, bahkan Tuhan menjanjikan yang luar biasa, yaitu keturunannya akan seperti debu tanah. Sobat Maestro, kalau hidup ini tidak menuntut orang lain, tidak menuntut situasi dan sekeliling, Tuhan akan berbicara justru kepada kita sendiri untuk memberkati kita. Sobat Maestro, apa yang terjadi kalau kita bersikeras untuk mengubah orang lain atau mengubah situasi? Pertama, kita akan merasa sakit hati. Sebab orang lain tidak mau dan tidak suka diubah sesuai dengan keinginan kita, bukan? Mereka juga punya agenda sendiri. Kedua, kita akan merasa capek. Kita akan lelah. Kita akan putus asa. Sebab mengubah orang lain itu membutuhkan banyak energi. Lalu bagaimana Sobat Maestro semestinya sikap kita terhadap orang lain? Kita seharusnya tidak mengubah sikap mereka, tetapi kita berusaha memahami sikap mereka. Apa ini maksud dengan memahami? Saya akan jelaskan dengan sebuah contoh Sobat Maestro. Misalnya, saya berkawan dengan seorang ibu, katakan saja Ibu A.
Kepadanya saya tentu punya penilaian, sebagaimana dia juga punya penilaian kepada saya. Penilaian ini dinamakan pengkondisian. Sebenarnya yang saya lihat dan saya nilai kepada si Ibu A itu tentu bukan si Ibu A yang sesungguhnya, bukan? Melainkan apa yang saya pikirkan tentang dia. Mungkin saya berasumsi, tentu kalau berasumsi itu kebanyakan negatif ya Sobat Maestro. Lalu saya menilainya sebagai orang yang seperti ini, yang begini, begitu, yang ini, yang anu, dan ini itu ya Sobat Maestro. Tentu itu penilaian saya. Mungkin dia memang begitu, tapi mungkin juga berbeda sama sekali dengan apa yang saya kondisikan atau saya nilai atau saya asumsikan. Sebaliknya Sobat Maestro, dia pun pasti memiliki penilaian terhadap saya, tentu sesuai dengan pemikirannya sendiri. Walaupun mungkin saya tidak seperti itu. Nah, Sobat Maestro, yang dimaksud dengan memahami adalah membongkar dan membuang setiap pengkondisian semacam itu. Sehingga kita bisa melihat orang lain sebagaimana adanya. Bukan seperti yang kita pikirkan dan bukan yang seperti kita harapkan. Sobat Maestro, di dalam Alkitab yang kita sudah baca dari Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai 18 tadi, Abraham mengatakan kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Sobat Maestro, pertanyaannya adalah mengapa Abraham mau mengalah? Kita kan jarang bersikap seperti Abraham, bukan? Kalau bisa kita menang sendiri, ya. Kalau bisa kamu yang duluan, ya. Saya yang pilih, kamu yang sisanya, seperti itu ya. Tapi Abraham mau mengalah karena ia tahu bahwa dia telah merasa cukup. Banyak orang kaya dewasa ini Sobat Maestro tidak pernah merasa cukup karena terus mengejar materi, terus ikut-ikutan dengan orang lain. Jangankan mengalah ya, jangankan kalah, mengalah pun mereka tidak mau. Alasan lain Sobat Maestro yang membuat Abraham mau mengalah adalah karena dia sadar ya Sobat Maestro, bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang sama, tidak ada yang tetap di dalam hidup ini. Segalanya akan berubah. Kalau sekarang dia mengalah, dia tahu Tuhan akan pimpin ke depan dan pasti perjalanannya akan berubah. Dan dia punya iman, punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai. Sobat Maestro, sekarang mungkin Lot lebih diberkati karena pilihannya. Tetapi Abraham punya iman bahwa Tuhan beserta dan pasti Tuhan akan mencukupkan dan akan lebih lagi memberkati orang yang mengalah. Sobat Maestro, tentu kita ingin memiliki hidup yang sukses. Untuk itu kita perlu berdisiplin. Orang yang seringkali salah menafsirkan disiplin Sobat Maestro. Disiplin itu adalah akibat dari motivasi, bukan sebaliknya. Misalnya kita ingin membeli sebuah sepeda motor, tetapi pendapatan kita pas-pasan. Membeli motor adalah motivasi yang kemudian mendorong kita untuk berdisiplin dalam menabung. Disiplin sendiri ada 3 macam. Ada disiplin pikiran, ada disiplin diri kita, dan disiplin tindakan. Nah, disiplin juga diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integritas pribadi kita, Sobat Maestro. Jangan kita melakukan kebaikan di satu sisi, tetapi berbuat kebusukan di sisi lain. Jangan kita tampil manis, tetapi di belakang kita ngomel. Jangan kita mengajarkan yang baik, tapi kita sendiri melakukan yang buruk. Hidup semacam ini tidak akan membuat kita berhasil dan berbahagia. Sobat Maestro, oleh sebab itu, kita mau belajar untuk punya motivasi, tetapi juga harus mendisiplin diri. Kita juga harus berdisiplin di dalam kehidupan kita, supaya kita juga mencapai tujuan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sobat Maestro, biarlah setiap kita belajar untuk apakah kita berjalan dalam hidup ini, dan untuk apakah kita melakukan sesuatu bekerja. Apakah itu untuk mencari penghidupan? Atau hanya memperluas pergaulan?
ataukah untuk mencari makna di dalam kehidupan ini? Ada dua hal yang disebutkan. Pertama, bukannya tidak penting Sobat Maestro, yaitu penghidupan dan memperluas pergaulan mungkin ya. Mungkin itu belum cukup. Tetapi Sobat Maestro, dalam perjalanan hidup kita bukan hanya menghidupi perjalanan hidup dan hanya punya komunitas dalam pergaulan ini. Tetapi biarlah dalam perjalanan hidup kita punya makna, kita punya arti hidup yang memadai. Sobat Maestro, kalau bekerja hanya untuk mencari penghidupan, kita tidak akan pernah merasa puas dengan berapapun yang kita hasilkan. Ujung-ujungnya kita tidak akan bahagia. Sekiranya kita bekerja untuk memperluas pergaulan, bergaul dengan orang-orang dan punya komunitas di sana sini, tentu kita satu saat akan terjebak dalam sikap yang selalu ingin menyenangkan hati orang lain dengan mengorbankan integritas pribadi kita sendiri. Oleh sebab itu Sobat Maestro, kita perlu memaknai kehidupan ini, baik dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Kita perlu mencapai sebuah kesuksesan dan kebahagiaan di dalam perjalanan hidup yang punya arti dan memaknai kehidupan itu. Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita seperti Abraham, dan Tuhan memberkati kita. Biarlah kita renungkan masalah ini Sobat Maestro. Satu hari lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiran aku. Satu kali nanti engkau telah berjanji, satu kali nanti kau akan kembali, satu kali nanti kau akan mendapati kami, tiada cacat dan celah jadi Sobat Maestro, Tuhan masih memberi kesempatan satu hari lagi setiap kali kita menjalani kehidupan hari ini. Kalau besok kita menjalani kehidupan lagi, Tuhan masih memberi kesempatan, masih ada satu hari lagi untuk kita juga menikmati. Tetapi yang penting, kita harus menikmati hari ini Sobat Maestro. Kalau hari ini masih diberi kesempatan kepada kita sekalian untuk menikmatinya, lakukan
apa yang harus kita lakukan, nikmati apa yang harus kita nikmati, maka perjalanan kehidupan kita akan bahagia. Karena kita tidak hidup di hari kemarin yang penuh penyesalan, atau juga kita tidak hidup di hari esok yang masih penuh dengan misteri dan mungkin juga membuat kita khawatir. Tapi jalani hari ini, dan itulah perjalanan hidup, hari demi hari. Seperti Abram juga menghadapi dan menjalaninya kehidupan itu tanpa khawatir, karena Tuhan menyertai. Biarlah setiap kita juga boleh berjalan bersama dengan Tuhan seperti Abram. Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya iman seperti Abraham yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia beriman dan kami juga mau belajar untuk tetap beriman percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak mau hidup di hari kemarin, tapi kami juga tidak mau hidup di hari esok. Kami mau hidup hari ini, menikmati hari ini. Biarlah kesadaran fisik badan kami benar-benar bisa bersatu dengan kesadaran pikiran kami, mental kami, terlebih lagi dengan kesadaran rohani kami yang selalu diisi setiap hari, punya kesadaran spiritual yang terpelihara. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk kami berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan diberkati dan juga boleh menjalankan kehidupan ini dengan nikmat dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita sekalian. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Missy Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memimpin kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu.